Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah para Bapak Ibu Saudara semua. Pagi ini kita diberikan oleh Allah bisa terus mempelajari, mengkaji kitab himpunan yang dikaji oleh saudara-saudara kita di Islam Jamaah. Untuk pagi ini kita akan mengkaji kitab himpunan Kitabul Adab. Meneruskan penjelasan yang kemarin halaman 20 bagian akhir. 21 yang awal, 20 yang akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan Ibnu Uyainah an Atha bin Sa'ibil al-Hujaimi an Abi Abdurrahman as-Sulami an Abi Darda anna rajulan atahu faqala inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Abi Darda menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi beliau. Kemudian dia menceritakan innali imra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Saya memiliki seorang istri dan saya juga memiliki seorang ibu. Yang mana ibu saya memerintahkan kepadaku untuk menceraikan istri saya. Qala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal baba aw ifathu. Kata Rasulullah, kata Abu Darda menyampaikan dalil dari Rasulullah, perkataan Rasulullah ketika dicurhati oleh seorang laki-laki yang disuruh ibunya untuk menceraikan istrinya. Abu Darda memberikan satu pesan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang tua, yaitu ibu itu termasuknya, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau, silahkan engkau sia-siakan pintu itu, dan jika engkau mau, silahkan engkau menjaganya. Makna dari al-walidu awsatu abwabil jannah, ini ungkapan pintu surga itu yang paling tengah ini menunjukkan pintu yang mudah untuk dimasuki, pintu yang paling utama yang mudah untuk dimasuki dan paling selamat jalannya. Artinya berbakti kepada orang tua itu adalah jalan tercepat menuju surga setelah tauhid dan kewajiban-kewajiban pokok. Dia mempunyai tauhid, kewajiban pokok, sholat 5 waktu, puasa, haji bila mampu, zakat, ia kerjakan semua, maka pintu yang tercepat untuk menuju ke surga yaitu berbakti kepada orang tua. Ini maksud dari al-walidu awsatu abwabil jannah. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah perintah orang tua itu harus selalu ditaati? Ini kan tadi ada seorang yang curhat kepada Abi Darda, apakah saya mentaati ibu saya yang menyuruh saya untuk menceraikan istrinya? Yang jadi pertanyaan, apakah perintah orang tua harus selalu ditaati? Ini tidaklah mutlak. Hadis ini bukan perintah otomatis untuk menceraikan istri. Abu Darda tidak memerintahkan cerai, tapi mengingatkan kedudukan orang tua, menyerahkan pilihan dengan penuh kesadaran, dengan mengajak menimbang akibatnya di akhirat. Nah, ketika ketaatan kepada orang tua itu wajib ditaati dalam hal kebaikan, tidak boleh ditaati dalam hal kemaksiatan. Dan ketika bertabrakan dengan hak lain, artinya seperti hak istri, ini kan istri kan berarti suami punya hak untuk merawat atau mendidik istri. Kemudian orang tua memerintahkan untuk menceraikan istri, berarti kan bertabrakan, ta'arud ini. Nah, perlu hikmah ketika bertabrakan dengan hak lain. Kapan perintah orang tua tentang cerai itu bisa ditaati?
Nah, para ulama itu menjelaskan bahwa jika perintahnya orang tua, maksudnya perintah orang tua itu ada unsur syar'inya, artinya si perempuan ini atau istri ini dia nuzuz, dinasihati tidak mau, kemudian menjadikan beban syar'i untuk laki-laki, artinya ahli maksiat, dia itu ahli maksiat, dinasihati tidak boleh, maka perintah dari orang tua untuk menceraikan dia itu adalah kewajiban. Akan tetapi ketika hanya sekedar hanya sekedar kesalahpahaman atau hanya sekedar kesalahan sepele, maka ini perlu ditimbang. Tidak boleh langsung ditaati, tidak boleh langsung saya menceraikan istri saya karena saya lebih taat kepada orang tua, itu tidak boleh. Jadi harus ditimbang dulu dengan keadaan syar'i. Kalau dalam penjelasan ulama seperti Imam Nawawi itu menjelaskan innama yuta'ul walidani fi ghairi maksiyah wa fima la yaduru bil walati daruran bayyinan. Orang tua itu ditaati selama bukan dalam kemaksiatan dan tidak menimbulkan mudarat yang nyata bagi anak. Jadi kalau hanya sekedar seorang ibu itu cemburu kan wajar. Seorang ibu itu ketika anaknya ini ternyata lebih condong kepada istrinya daripada kepada ibunya sendiri. Ada rasa cemburu, hanya perasaan atau alasan dunia, maka ini tidak wajib ditaati. Namun sebagai anak tetap mempunyai kewajiban berbuat baik kepada orang tua dengan cara yang lembut. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan laisa lil abin ayyulzima waladahu bi talaqi mar'atihi illa lisabab syar'i. Seorang ayah, orang tua itu tidak berhak mewajibkan anaknya untuk menceraikan istrinya kecuali dengan alasan syar'i. Itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim juga memperkuat fa in kana tulaqu limaslahati syar'iyyati umira bihi wa illa fala. Jika perceraian itu untuk maslahat syar'i, maka diperintahkan. Orang tua memerintahkan itu wajib untuk ditaati. Tapi kalau alasannya bukan alasan syar'i, wa illa fala, kata Ibnu Qayyim. Jika alasannya bukan alasan syar'i, maka tidak boleh untuk ditaati. Kesimpulannya, orang tua itu adalah pintu surga yang paling utama. Namun Islam tidak memerintahkan kezaliman terhadap istri. Birrul walidain itu harus dengan ilmu. Dengan hikmah, bukan dengan emosi. Maka sikap terbaik bagi anak ketika menjumpai orang tua seperti ini, dia tetap harus berbakti, tetap lembut, tetap berbuat adil, dan mencari solusi tanpa merusak satu amanah demi amanah lainnya. Karena surga itu tidak diraih dengan memutus keadilan, dan rumah tangga itu tidak dijaga dengan kedurhakaan. Durhaka baik dari sisi anaknya atau durhaka dari sisi orang tuanya. Karena orang tuanya itu juga ada orang tua durhaka. Orang tua durhaka apa? Orang tua durhaka adalah orang tua yang memerintahkan anaknya yang bertabrakan dengan syariat, dengan Quran dan hadis. Hadisna Ibnu ini sudah nggih, hadisna Ibnu Umar. Babu ijabati doa iman barra walidai. Bab terkabulnya doa orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, hadatsana Ismail bin Ibrahim ibn Qaibah, qala akhbarani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala bainama salasatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar famalu ila anghar fil jabal. Jadi Rasulullah menceritakan ada 3 orang yang mereka berjalan yatamashawna, bertamasya, keluar dari rumah untuk bertamasya, berjalan keluar. Tiba-tiba terjadi hujan, famalu ilanggor. Kemudian ketiga-tiganya masuk ke dalam, berlindung ke dalam sebuah gunung.
Fanhatat, berlindung di gua di sebuah gunung. Jadi kalau gua Arab itu beda dengan gua Indonesia. Gua Arab itu pintu goanya itu di atas, di atas. Jadi seperti kayak apa? Sumur itu, sumur. Nggak dalam guanya. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan guanya kan pintunya di samping. Kalau di Arab itu pintu goanya di atas. Mereka berlindung dari hujan yang lebat itu masuk ke dalam pintu goa yang ada di gunung. Fan haltat ala famin gharihim sakhratun minal jabal fatabaqat alaihim. Kemudian ketika mereka berlindung di sebuah gunung itu, di goa itu, ada sebongkah batu yang menutup pintu goa tersebut. Sebuah batu besar, sakhrah itu batu besar, tergelincir dari gunung sehingga menutup pintu gua tersebut. Faqala ba'dhum li ba'din unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihatan fad'ullaha biha la'allahu yafrujaha. Kemudian salah satu dari mereka berkata pada yang lainnya, unzuru a'malan, silahkan kalian melihat amal-amal kalian, coba koreksi amal-amal kalian. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita hari ini dari batu ini kecuali dengan amalan kalian yang kalian sebutkan. Amal itu, amal yang baik yang kalian buat untuk lillahi, karena benar-benar karena Allah. Berdoalah kepada Allah sehingga Allah mengabulkan doa kalian untuk membuka pintu ini, pintu gua yang tertutup ini. Faqala ahaduhum, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran wali sibatun singharun. Salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya memiliki dua orang tua, yang keduanya itu sangat tua, lagi renta, dan saya memiliki beberapa anak yang masih kecil-kecil. Kuntu ar'a alaihim, dan semuanya ini dalam perawatan saya, baik orang tua dan anak-anak ini saya rawat semua. Faida rohtu alaihim wa halabtu bada'tu biwalidayyi askihima qabla waladi. Dan setiap sore saya itu mempunyai kebiasaan untuk memerah susu dari binatang ternak saya. Kemudian susu itu saya berikan kepada orang tua saya, saya berikan mereka susu. Setelah itu saya berikan kepada keluarga saya, pada anak-anak saya. Wa innahu na'a biyas syajaru fama ataitu hatta amsaitu fawajadtuhuma qad nama fahawalabtu kama kuntu ahlubu fajitu bil hilabi fakumtu inda ru'usihima. Nah, suatu ketika saya mencari kayu bakar itu sehingga saya datang ke rumah itu sudah dalam keadaan sore. Saya jumpai kedua orang tua saya, ternyata mereka sudah tertidur. Saya pun memerah air susu seperti kebiasaan saya yang awal. Kemudian saya mendatangi kedua orang tua saya dengan wadah yang berisi dengan susu. Inda ru'usihima. Saya berdiri di samping atau di atas kedua kepala orang tua saya. Aqrahu an uqidhuhuma min naumihima. Saya takut kalau perbuatan saya ini membangunkan tidur keduanya. Waqrahu an abda bisibiyah qablahuma. Dan saya juga tidak mau kalau saya memulai perbuatan ini untuk anak saya, meskipun anak-anak saya masih terjaga, belum tertidur. Saya tidak mau kalau memulai memberikan minum susu itu, saya mulai kepada anak saya. Karena kebiasaan saya memulai memberikan minum susu kepada kedua orang tua saya. Wasibiyah yatadhawna inda qadami. Sedangkan anak-anak saya ini merengek-rengek di kaki saya, merengek-rengek minta susu kepada saya. Falam yazal dzalika ta'bi
Wada, wada, harusnya wada bihim, wada bihim, dakbi wada bihim. Hatta ini wada buhum ya, wada bahum, wada bihim ini. Hatta sehingga tola al fajru, dan tidak henti-henti saya tetap berdiri di atas kepala kedua orang tua saya yang masih tidur sampai muncullah fajar, sampai pagi. Masya Allah, ini dia amalan andalannya, yaitu berbuat baik kepada orang tua, mengagungkan kedua orang tuanya, memberikan nafkah kepada orang tuanya didahulukan daripada anak-anaknya, sampai-sampai karena nggak berani membangunkan kedua orang tuanya yang saat itu masih tidur, sampai menunggu waktu fajar, sampai fajar itu terbit. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafruj lana furjatan nara minhas sama. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwa perbuatan saya ini, keadaan saya ini yang seperti ini karena mencari wajahmu, karena mencari ridhamu ya Allah, maka bukakanlah satu benggangan saja, satu bukaan saja, sehingga saya bisa melihat ke arah langit. Ya, memang pintu guanya kan di atas itu kan. Kalau batunya bergeser, itu keadaan langit itu bisa terlihat. Kan? Fafarajallahu lahum furjatan hatta yarawna minhas sama. Akhirnya Allah mengabulkan doa orang yang pertama ini, sehingga pintu atau batu yang menutupi gua itu bisa bergeser dan langit pun bisa terlihat. Itu yang pertama, itu salah satu doanya dikabulkan. Wa qala tsani Allahumma innahu kanat li ibnatu amin uhibbuha ka'asyati ma yuhibbur rijalu an-nisaa. Ya Allah, kata orang yang kedua, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa saya memiliki sepupu, anak perempuan dari paman saya. Saya begitu mencintai dia sebagaimana cintanya seorang laki-laki, cinta besarnya seorang laki-laki kepada perempuan. Orang laki-laki itu kalau udah cinta kepada perempuan itu apapun dikorbankan. Fattalabtu ilaiha nafsaha, dan saya sebenarnya punya niat ingin memiliki dirinya, memiliki tubuhnya. Berarti berniat untuk menjimaknya. Saya berniat untuk menikmati tubuhnya. Fa'abat hatta atiha bimi'atin dinarin. Ternyata saya ketika dia sepupu saya ajak untuk zina, dia menolak. Dia memberikan syarat boleh menikmati tubuhnya asalkan dia membawakan 100 dinar. Kalau dalam cerita lain itu kan si sepupunya ini mempunyai musibah, kesusahan, sehingga dia membutuhkan uang 120 dinar. Kamu boleh menikmati tubuh saya asalkan kamu bisa memberikan saya 120 dinar untuk musibah yang saya alami. Itu. Fasa'aitu hatta jama'tu mi'ati dinarin. Karena rasa cinta saya kepada sepupu saya pun berusaha mengumpulkan 100 dinar. Dan itu pun terkumpul. Falaqituha biha. Akhirnya saya membawa 100 dinar itu dan bertemu kepada sepupu saya. Falamma qa'atu baina rijlaiha qalat ya Abdullah ittaqillah wa la taftahil khatam. Ini juga ada ini illa bihaqqihi wa la taftahil khatam, itu juga ada tambahan lafaz illa bihaqqihi. Kemudian ketika saya sudah menyerahkan 100 dinar sesuai dengan kesepakatan, saya pun juga duduk, benar-benar duduk di tengah-tengah di antara dua kakinya. Berarti sudah siap untuk melakukan hubungan intim. Ketika saya akan melakukan zina dengan sepupu saya, ternyata sepupu saya berkata, ya Abdullah ittaqillah wa la taftahil khatama illa bihaqqihi. Wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah, jangan-janganlah engkau membuka sesuatu tutup kecuali dengan
haknya tutup, artinya ini diharamkan oleh Allah. Kalau engkau ingin membuka tutup ini, keharaman ini, maka silahkan dengan cara yang benar, yaitu dengan cara nikah, lewat pernikahan. Akhirnya vakum tuh anha, akhirnya saya pun berdiri dan tidak jadi berbuat zina. Allahumma fa in kunta ta'lamu anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj lana minha. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perbuatan saya ini perbuatan dari menolak maksiat, menghindari diri dari maksiat, ini saya kerjakan karena mencari wajahmu, maka bukakanlah kepada saya pintu goa ini agar terbuka. Fafaraja lahum furjatan. Akhirnya pintu goa itu pun terbuka. Batu besar itu bergeser satu benggangan, tapi masih belum bisa untuk keluar. Fafaraja lahum furjatan. Waqala yang ketiga ini. Waqala al-akharu Allahumma in kunta istajartu ajiran bi faraqi aruzin. Orang ketiga berkata, ya Allah, dahulu saya pernah mempekerjakan seorang ajir. Ajir itu pembantu, seorang pegawai dengan upah bifaroki aruzin, dengan upah satu farok, satu wadah, satu farok dari beras. Upahnya itu setiap pekerjaan itu satu farok dari beras. Falamma qadha amalahu qala a'tini haqqi. Ketika pekerja itu selesai menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata, berikanlah upahku. Berikanlah upahku. Fa'aratu alaihi haqqahu fatarakahu wa ranghiba anhu. Ternyata ketika saya tawarkan kepadanya upah itu, justru dia meninggalkan upah itu dan tidak menginginkannya lagi. Wa ranghiba anhu, dia benci dengan upah itu. Ditinggalkannya. Falam azal asra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ra'iyahan wa ra'iyaha faja'ani faqala ittaqillah wa la tathlimni wa'tini haqqi. Kemudian setelah dia meninggalkan upahnya, tidak diambil upahnya, maka aku terus mengelola upah itu, hartanya saya kelola hingga aku berhasil mengumpulkan dari upah itu beberapa sapi dan pengembalanya. Kemudian pembantu saya ini datang lagi. Dia berkata, ittaqillah wa la tadzlimni wa'tini haqqi. Bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah menzalimiku. Berikan yang menjadi hakku. Faqultu idhhab ila dzalikal baqar wa ra'iha. Aku berkata, ambillah sapi-sapi itu dan beserta pengembalanya. Ini untuk kamu semua. Ini uangmu semua. Faqala ittaqillah wala tahza'u bi. Ketika dia pengembala pekerja ini saya berikan upahnya yang saat itu berupa sudah menjadi beberapa ekor sapi, sudah ada pengembalanya. Dia saya tawari, ini upahmu semua, kamu pakai semua, kamu ambil semua. Kemudian orang itu malah berkata, bertakwalah kepada Allah dan kamu jangan mempermainkanku, katanya. Dia tidak percaya kalau upahnya yang dulu kecil, yang dia tinggalkan ternyata dikelola menjadi beberapa ekor sapi dan ada pengembalanya. Fakultu inilah ahza'u bika fakhudh dzalikal baqar wa ra'iha. Kemudian saya mengatakan kepada pembantu saya tadi, saya tidak mempermainkanmu, fakhudh dzalikal baqar wa ra'iha. Silakan ambil sapi-sapi ini, kamu ambil semua, beserta pengembalanya kamu ambil semua. Fa akhadhahu fantalaqa biha. Akhirnya si pembantu ini diambil semua. Kalau wong Jawa kan mesti gak gelem. Mosok iso koyo ngene iki syukur. Tapi ini enggak, langsung diambil semua. Pengembalanya diambil, sapi-sapinya diambil semua. Fantalaqa biha. Maka dia mengambil sapi-sapi dan pergi meninggalkan saya. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj ma baqiya fafarazallahu anhum.
Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perbuatan saya ini saya kerjakan karena memang benar-benar mencari wajah-Mu, maka bukakanlah apa-apa yang tersisa dari pintu gua ini. Akhirnya pintu gua itu dibuka oleh Allah. Nah, ini kaidah umum dari hadis ini kita lihat sebelum masuk satu persatu, maksudnya sebelum doa satu persatu dari 3 orang disampaikan kepada Allah, mereka ini sudah dalam keadaan kesusahan, tertutup dalam gua. Doa mereka dikabulkan bukan karena keadaan darurat semata. Kalau keadaan darurat ini memang dikabulkan oleh Allah, tapi bukan hanya keadaan darurat semata, tapi karena mereka bertawasul dengan amal yang mereka lakukan dengan ikhlas, dengan murni mengharapkan niat karena Allah. Maka bertawasul dengan amal kita itu boleh. Tawasul itu apa? Menjadikan perantara untuk sebuah permintaan kepada Allah. Jadi berat pengorbanannya, tersembunyi dari manusia, dan murni doa itu apa? Perbuatan itu murni antara hamba dan Allah. Ini dijadikan tawasul untuk minta kepada Allah. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini dalam Bukhari, dia menyerangkan wafil hadisi at-tawassul bisalihil amal indal qurabat. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil bertawasul dengan amal soleh di saat kesempitan itu boleh. Yang pertama apa? Sebabnya dia berbakti yang ekstrim kepada orang tuanya. Sangat berbakti tapi ekstrim. Dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah untuk kami jalan keluar. Amal dijadikan sebagai wasilah, perbuatan baik dia kepada orang tuanya dijadikan sebagai wasilah. Mendahulukan orang tua di atas anak dan istrinya, menahan lapar anak-anaknya, berdiri semalaman memegang susu tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang memuji. Nah, kenapa doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu termasuk amal yang paling cepat balasannya. Amal ini berat secara jiwa, bukan secara fisik, secara jiwa itu berat. Karena tidak ada unsur riya, tidak ada kepentingan dunia semata, sama sekali tidak ada. Tapi benar-benar niat untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan ketika membahas tentang birrul walidain, wal birru min a'zami asbabi tafrijil qurb. Berbuat baik kepada orang tua itu termasuk sebab terbukanya tafrijil qurb. Qurb itu kesusahan, termasuk sebab terbesar terbukanya sebuah kesusahan. Hasil doanya apa tadi? Hasil doanya itu batunya bergeser, tapi belum sepenuhnya bergeser semua itu tidak, tapi sudah bergeser. Itu yang pertama. Ini isyarat bahwa doa itu diterima, tapi belum selesai. Kemudian yang kedua itu kenapa tadi kisah seorang laki-laki yang meninggalkan zina, padahal dia mampu, dia mempunyai uang sebagaimana yang diminta oleh sepupunya untuk mengumpulkan uang 100 dinar, dikumpulkan. Kamu boleh menikmati tubuh saya asalkan kamu menyiapkan uang 100 dinar. Dikumpulkan uang itu 100 dinar, sudah terkumpul. Umpama dia melakukan perbuatan zina atau melakukan maksiat, dia itu mampu. Karena syarat yang diminta oleh si perempuan sudah terpenuhi. Tapi ketika dia dikatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah, jangan engkau membuka sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika aku melakukan itu karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah untuk kami jalan keluar. Nah, ini juga amal dijadikan sebagai wasilah. Dia punya kesempatan untuk zina, dia punya kekuasaan dan harta, dan wanita itu sudah siap untuk dizinai, tapi dia di detik-detik terakhir dia mundur, dia meninggalkan wanita itu dan uangnya. Nah, doa ini juga dikabulkan karena dia meninggalkan dosa bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk jihad melawan hawa nafsu. Nah, amal ini sangat berat untuk
jiwa. Imam An-Nawawi itu menjelaskan ketika menjelaskan hadis ini, fihi fatwun tarkil maksiyah ma'al qudrati 'alaiha. Hadis ini menunjukkan keutamaan meninggalkan maksiat padahal dia mampu untuk melakukannya. Hasilnya apa? Akhirnya batunya itu tergeser, tapi belum seluruhnya. Kemudian yang ketiga, sebab ketiga, doa yang ketiga, itu sebab amanah dan dalam harta manusia. Dia mempunyai, menjadikan amal sebagai wasilahnya. Dia memberikan upah kecil yang ditinggal, upahnya itu tidak dimakan oleh dia, tidak diklaim miliknya, tapi justru dikembangkan menjadi beranak pinak, menjadi banyak, kemudian dikembalikan kepada sahibul mal tanpa dikurangi sedikit pun, tanpa menyebut jasanya. Kenapa doa ini dikabulkan? Karena amanah menyangkut hak manusia. Hak manusia tidak diampuni kecuali ditunaikan. Ia menunaikan hak itu lebih dari kewajiban. Ya ikhlas, benar-benar ikhlas total tanpa pamrih. Dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan ini karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah untuk kami jalan keluar. Akhirnya terbukalah pintu buat tersebut. Imam Al-Qurtubi itu juga mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, hifdzul amanati min aqwa asbabil najah. Menjaga amanah itu termasuk sebab terkuatnya mendapatkan keselamatan. Doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya mereka semua selamat. Ya, jadi kalau rahasia besar dari hadis yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis ini, kenapa tidak satu doa saja cukup? Itu karena keselamatan yang besar itu juga membutuhkan amal yang besar. Haknya Allah ditunaikan, haknya manusia juga ditunaikan. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi 3 pilar tersebut terkumpul menjadi satu. Hadhihi salah satu jami'a fiha haqqullahi wa haqqun nafsi wa haqqul khalqi. Kata Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hadis ini, 3 amal ini mencakup haknya Allah. Artinya haknya Allah, Pak, dia meninggalkan maksiat kepada Allah. Kemudian hak dirinya juga hak kepada makhluknya. Hak dirinya tadi meninggalkan maksiat itu, hak pada makhluknya, hak kepada makhluknya juga memberikan apa yang sudah menjadi muamalahnya kepada pegawainya tadi, dikembalikan, meninggalkan atau mengerjakan sesuatu karena Allah, itu haknya Allah. Itu Masya Allah. Jadi kita kalau kita urai hadis ini sebenarnya banyak sekali, panjang sekali. Ulama itu menjelaskan hadis ini dari berbagai sisi. Itu sangat komplit, sangat nggak cukup 1 jam, karena pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu banyak, Imam An-Nawawi itu banyak, Imam Al-Qurtubi itu juga banyak. Hanya membahas hadis ini tak. Dari segi yang pertama, doa yang pertama itu dibahas sampai perkataan-perkataan ulama, sampai muncul kalimat-kalimat hikmah, sampai doa yang ketiga ini. Masya Allah. Kita teruskan, babun la yasubbur rajul walidayhi. Bab tidak boleh menghina atau mencela seorang laki-laki kepada kedua orang tuanya. Hadisna Ahmad ibn Yunus, hadisna Ibrahim ibn Sa'adin, an Abi, an Humaid ibn Abdurrahman, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi, qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi. Rasulullah mengatakan sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar, min kabair itu sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar adalah seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi, wahai Rasulullah, yang dimaksud dengan seseorang melaknat orang tuanya itu bagaimana? Apa ada seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu rajulu abar rajulin fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu
Dan Rasulullah menjelaskan yang dimaksud mencaci atau mencela atau melaknat kedua orang tuanya adalah seorang laki-laki mencaci ayah orang lain, lalu orang itu membalas dengan mencaci ayahnya, dan ia juga membalas mencaci ibunya, lalu orang itu membalas mencaci ibunya. Jadi dengan mencaci orang lain, kemudian orang itu mencaci diri kita sendiri, diri orang tua kita, itu sama halnya mencela atau melaknat orang tua. Yasubbu rajul aba rajulin fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Dibalas dengan dicela kedua orang tuanya, dicela bapaknya, dicela ibunya, hanya karena kita memanggil si anak dengan bapaknya. Kan ada itu, anak-anak sekarang itu kadang, saya heran, anak-anak sekarang itu memanggil temannya itu kadang tidak dengan sebutan namanya, tapi sebutan bapaknya. Bapaknya Sumardi, Mardi. Ini bukan adab yang baik. Bahkan kata Rasulullah, ini sama halnya mencela orang tuanya. Dia dipanggil dengan sebutan bapaknya, Mardi. Kata Kletong, bapaknya namanya Pak Kletong. Kemudian dia ketika dicela, dia juga mencela orang tua si pencela. Berarti ini yang dikatakan termasuk dosa yang paling besar. Mengapa ini dikatakan dosa yang paling besar? Nabi tidak mengatakan dosa besar biasa, tapi inna min akbaril kabair. Ini termasuk dosa besar yang paling besar, karena kedua orang tua adalah sebab keberadaan kita. Berarti mencela mereka sama halnya menghancurkan asas birrul walidain, pondasi berbakti kepada orang tua. Ini adalah bentuk kezaliman lisan yang sangat keji. Bukan hanya mencela langsung, hadis ini sangat halus tapi tajam. Pelan hadis ini oleh Nabi disampaikan secara halus tapi maknanya sangat tajam. Nabi tidak mengatakan seseorang berdiri lalu mencaci ayah ibunya, itu tidak. Tapi ia menjadi sebab orang lain mencaci orang tuanya. Artinya menyebabkan keburukan, itu sama seperti ikut memikul dosa keburukan itu. Meskipun secara lahiriah dia tidak mengucapkannya secara langsung. Secara lahiriah dia tidak mencela orang tuanya sendiri, tapi dengan mencela kedua orang tua atau orang tua orang lain, kemudian orang itu mencela orang tua kita, itu berarti kita menjadi sebab keburukan. Dan kita juga hukumnya memikul dosa keburukan itu. Nah, kaidah besar dalam adab ini, dalam fikih lisan, hadis ini menjadi dasar kaidah man tasabbaba fi syai'in udhifa ilaihi hukmih, atau hukmuh. Barang siapa yang menjadi sebab suatu perbuatan, maka hukum perbuatan itu dinisbatkan kepada dirinya. Maka ketika seseorang memprovokasi atau memancing emosi, menghina nasab orang lain, semuanya itu haram. Karena efeknya bisa kembali kepada kehormatan kedua orang tua. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga mengatakan wa fihi annaman tasabbaba fi la'ni walidayhi ghuddan ka'annahu la'annahuma mubasyarah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menjadi sebab tercelanya kedua orang tuanya dihukumi seperti orang yang mencela kedua orang tuanya secara langsung. Itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam An-Nawawi juga menjelaskan fihi taghlidu tahrimi sabil walidain wa an tasabbaba fi dzalika haraman kal mubasyarah. Hadis ini menunjukkan kerasnya keharaman mencela orang tua, dan bahwa menjadi sebab terjadinya itu sama haramnya dengan melakukannya secara langsung. Maka perlu hati-hati teman-teman yang sering mencela temannya dengan menyebut orang tuanya secara langsung tanpa menghormati atau dengan melecehkan, kemudian dibalas dengan penyebutan orang tuanya dengan niat melecehkan, walaupun niatnya itu guyonan, tapi ini termasuk dosa yang sangat besar dan bukan adabnya orang iman. Maka perlu hati-hati. Babun uququl walidaini minal kabair. Menyakiti orang tua termasuk dosa besar. Hadatsani Ishaq hadatsani Khalid Al-Wasiti anil Jarir
An Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini juga termasuk dosa besar, dosa yang paling besar. Maukah kalian saya beritahu tentang dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah kami mau. Qala al-israku billah wa uququl walidain. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah dan berani menentang atau menyakiti, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa faqala. Dan Nabi beliau sebelumnya bersandar. Sebelumnya itu bersandar, kemudian setelah bersandar Rasulullah langsung duduk. Fajalasa faqala ala wa qulu zur wa syahadatu zur, ala wa qulu zur wa syahadatu zur, famazala yaquluha hatta qultu la yaskut. Kemudian Nabi awalnya itu bersandar, kemudian dia duduk dan berkata, ingatlah, dan juga perkataan dusta, ingatlah, dan juga kesaksian palsu. Ini juga termasuk dosa-dosa paling besar. Ini diulang-ulang, kalimat ini diulang-ulang oleh Nabi sampai-sampai kami berkata dalam hati, hatta qultu la yaskut. Kenapa Nabi tidak diam saja, tidak berhenti dari ucapannya, diucapkan terus. Ini kenapa Nabi dengan membuka dengan pertanyaan ala unabbiukum. Jadi ini adalah uslub itu tata cara, uslub tanbih, tata cara Nabi untuk mencari perhatian. Artinya Nabi itu ingin mengucapkan makna yang bisa menancap ke dalam hati kita. Ini cara Nabi mengajari sahabatnya seperti ini. Terkadang anak-anak juga demikian. Ketika kita membutuhkan perhatian anak-anak, kita berikan satu pertanyaan. Jawabannya ini nanti akan masuk ke dalam hati mereka. Beri satu pertanyaan. Ayo coba jawab ini. Kalau nggak bisa, baru kita terangkan. Sama Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya beritahu tentang dosa yang paling besar? Ini mereka langsung terperangah kepada Rasulullah. Wahai ya Nabi. Nabi setelah itu langsung memberikan, menancapkan makna ke dalam hati para sahabatnya. Bukan sekedar menyampaikan informasi, itu bukan. Langsung menyampaikan, menancapkan makna. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah. Kemudian uququl walidain. Di antara dosa besar itu selain syirik kepada Allah, yaitu durhaka kepada manusia, durhaka kepada kedua orang tua. Nabi menyebut syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua disejajarkan. Ini menunjukkan setelah haknya Allah, yaitu tauhid, hak terbesar manusia adalah orang tua. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, Qurina uququl walidaini bi syirki li idhami haqqihima. Durhaka kepada orang tua digandengkan dengan syirik karena besarnya hak kedua orang tuanya ini. Kemudian tadi ketika Nabi setelah menyebutkan uququl walidain dan isyraku billah, ini Nabi kan dalam keadaan bersandar. Kemudian setelah bersandar, Nabi mengubah posisinya dari bersandar kemudian duduk. Wa kana mutaka'in fajalasa. Nabi yang sebelumnya bersandar kemudian duduk. Ini menunjukkan keseriusan peringatan, perhatian khusus Nabi terhadap bahaya dosa lisan. Nabi kemudian mengucapkan kalimat ala wa qulu zur wa syahadatu zur, ala wa qulu zur wa syahadatu zur. Ini diulang-ulang oleh Nabi. Kenapa ini diulang-ulang? Karena dusta dan kesaksian palsu itu bisa merusak keadilan. Ini sering dianggap dosa kecil. Berani menyampaikan, menyaksikan palsu. Tapi dampak dari yang dosa yang dianggap kecil ini dampaknya luas. Dan dampaknya ini bisa berantai. Ibnu Hajar itu mengatakan innama aktsara min taqrariha li syiddati mafsadatiha. Nabi memperbanyak mengulang-ulang besarnya kerusakan yang ditimbulkan dari ucapan dusta dan kesaksian dusta. Ini makanya kita harus hati-hati untuk hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai kita syirik kepada Allah sebagai kesimpulan. Kemudian kita juga jangan sampai durhaka kepada orang tua, karena ini juga bukan dosa ringan. Dia disejajarkan dengan dosa yang paling besar.
betapa banyak orang yang banyak atau rajin ibadah tapi lalai pada adab kepada orang tuanya. Padahal kerusakan agama sering bermula dari rusaknya adab. Barang siapa yang meremehkan kedua orang tuanya, dia sedang meruntuhkan agama itu sendiri. Nah, coba satu hadis lagi. Akhbarana Amr ibn Ali qala hadatsana Yazid ibn Zurai'in qala hadatsana Umar ibn Muhammad an Abdullah bin Yasar an Salim bin Abdullah an Abih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yanzurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok, 3 golongan yang oleh Allah tidak dipandang azza wa jalla, tidak dipandang di hari kiamat. Artinya tidak dipandang dengan pandangan rahmah. Karena hari kiamat itu Allah memandang orang iman itu dengan pandangan kasih sayang. Nah, ada 3 kelompok dari mereka yang oleh Allah tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang. Yang pertama yaitu al-aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu yang pertama. Tidak dipandang dengan pandangan rahmah. Yang kedua yaitu wal mar'atu mutarajjilatu. Dan yang kedua yaitu seorang perempuan yang di dunianya itu dia menyerupai laki-laki. Nah, ini sekarang malah justru kaum pelangi itu. Jadi perempuan itu punya gaya, punya sifat, dan punya kesukaan sebagaimana kaum laki-laki. Atau sebaliknya, kaum laki-laki punya gaya, punya sifat sebagai kaum perempuan. Wong lanang seneng karo wong lanang, wong wedok seneng karo wong wedok, tapi tingkahnya itu, yang laki-laki tingkahnya segenit seperti perempuan, gaya bajunya, perempuan juga demikian, tomboy. Yang ketiga yaitu wadayus, dan orang yang dayus. Dayus itu orang yang membiarkan orang lain yaitu melakukan kerusakan atau dosa. Termasuk seorang suami melihat istrinya melakukan dosa itu diridhoi tanpa dinasihati, dibiarkan. Ini namanya dayus. Seorang imam melihat jamaahnya melakukan dosa dan ini diridhoi, dibiarkan. Ini namanya dayus. Wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan ada 3 kelompok yang tidak akan masuk ke dalam surga. Al-aqu liwalidayhi, penentang, orang yang menentang kepada kedua orang tuanya. 3 golongan yang tidak masuk ke dalam surga, yaitu yang pertama menentang durhaka kepada kedua orang tuanya, wal mudminu 'alal khamri, dan orang yang membiasakan, orang yang ketergantungan minum arak, wal mananu bima'ata, dan orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang telah ia berikan. 3 kelompok ini juga oleh Rasulullah diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Ini karena dosanya. Jadi ini adalah ancaman yang sangat berat di hari kiamat. Hari di mana semua manusia itu butuh rahmatnya Allah, butuh pandangan kasih sayangnya Allah, tapi ada kelompok-kelompok yang oleh Allah tidak dipandang dengan pandangan rahmah. Tidak dipandang sama sekali dengan pandangan rahmah. Kelompok yang pertama yang tidak dipandang dalam pandangan rahmah di hari kiamat dan bahkan masuk ke dalam tidak masuk ke dalam surga, yaitu yang pertama yaitu kedua orang tua. Dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Mengapa al-aqiq atau durhaka disebut yang pertama? Karena hak orang tua adalah hak manusia terbesar setelah haknya Allah. Durhaka kepada mereka adalah termasuk kufronil ihsan, mengingkari kebaikan, dan sering dilakukan tanpa disadari. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sering mengingatkan al-uququ asra'u dzunubi uqubatun fid dunya qabla al-akhirah. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang paling cepat hukumannya di dunia sebelum akhirat. Jadi dua ini, uququl walidain ini dimasukkan ke dalam orang yang tidak dipandang oleh Allah, juga oleh Rasulullah dikatakan mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jama'hum li'annahum ahlul kibar wa qillati syukrin. Hadis ini mengumpulkan bahwa mereka tidak dipandang oleh Allah dan tidak dimasukkan ke dalam surga karena di dalam diri mereka penuh dengan kesombongan, ada rasa sombong karena meremehkan manusia, juga sedikitnya rasa syukur.
Nah, kemudian orang yang membiasakan minum arak itu juga demikian. Nah, itu juga merusak jasadnya, merusak dirinya. Nah, ini seharusnya bisa untuk ibadah, tapi justru untuk menentang kepada Allah. Itu juga diancam tidak masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir adalah orang yang mengungkit-ungkit. Kalau orang yang mengungkit-ungkit ini merusak hati orang lain. Si A diberikan sesuatu, karena suatu hal diungkit-ungkit, kamu kan sudah tak kasih toh, diungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu di samping menghapuskan pahala, dia juga berdosa karena menyakiti hati orang lain. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat yang demikian. Setelah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.